comes from my tongue is whistle. Hai GoFitters, masih bersama saya Coach Anggiat Silalahi. So, hari ini kita akan latihan strength training for runners untuk versi beginner. Jadi harusnya setiap dari GoFitters bisa join latihan ini. Oke, jadi seperti biasa, yang sudah memakai jam boleh di-set profilnya ke strength training. Kita akan mulai dengan warming up, lalu kita akan masuk ke latihan inti, lalu di akhir kita akan melakukan stretching. Oke, so let's get it started. Oke, sekarang kita mulai pemanasan, tangan di pinggang, lalu kita akan menengok ke kiri ke kanan sebanyak 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Oke, sekarang kita bikin shoulder rotation, kita akan membuat putaran ke depan 10 kali, lalu ke belakang 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lalu ke lawan arah ke belakang 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Oke, selain itu kita juga akan melakukan wrist rotation. Kita akan bikin putaran ke dalam sebanyak 10 kali, lalu putar keluar sebanyak 10 kali. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lalu ke lawan arahnya putar keluar sebanyak 10 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita akan melakukan rotasi untuk upper body. Bawa tangan di depan dada, lalu kita putar ke kanan sejauh kita bisa, lalu putar ke kiri sebanyak 10 repetisi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, setelah itu kita juga ingin menggerakkan bagian pinggul. So, kita akan melakukan gerakan hinging atau mendorong pinggul ke belakang, lalu berdiri. Sebanyak 10 repetisi, tarik nafas, lalu buang. 2, 3, perhatikan bagian tubuh atasnya tetap tegak. 4, 5, dorong ke belakang. 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, setelah ini kita akan melakukan gerakan melangkah ke depan lalu turun ke bawah atau biasa disebut dengan lunges. Kita posisikan tangan di pinggang, kita akan melangkah ke depan, turun ke bawah, tarik nafas, lalu kita akan melangkah ke belakang, buang nafas. Kita lakukan sebanyak 10 kali. Tarik nafas, lalu buang nafas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 lagi, 9, dan yang terakhir, tarik nafas, lalu step back, buang nafas. Oke, terakhir kita akan membuat lingkaran rotasi dengan menggunakan ankle kaki kita. Kita akan bikin lingkaran ke dalam sebanyak 5 kali saja, lalu keluar 5 kali ya. Angkat kakinya, lalu kita putar ke dalam 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, lalu lawan arah keluar. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lakukan di sisi yang lawannya. Kita putar ke dalam sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, lalu lawan arah keluar 5 kali. 2, 3, 4, 5. Oke, kita sudah melakukan warm up. Saya harap semuanya masih bisa mengikuti dengan mudah ya. Jadi harusnya hari ini kita akan latihan tidak lebih kurang lebih 20-30 menit. Oke, sekarang kita masuk ke latihan intinya. Ada 5 gerakan yang kita akan lakukan untuk para runners di luar sana yang ingin melatih otot-otot tubuh bagian lower dan uppernya. Oke, kita mulai dengan melakukan gerakan air squat atau jongkok ke bawah lalu berdiri. Kita akan melakukan setiap gerakannya sebanyak 10 repetisi dan kita akan melakukan pengulangan sebanyak 2 set. Kita mulai dari gerakan pertama, air squat. Kita akan melakukan gerakan jongkok ke bawah dengan membuka lutut sedikit ke depan, lalu berdiri buang nafas. 1, turun ke bawah, tarik nafas, lalu
berdiri, buang nafas. 2, turun ke bawah, tarik nafas. 3, perhatikan agar terus punggungnya dalam posisi yang tegak. 5, turun tarik nafas, bawa tangannya ke depan lalu berdiri. 6, 4 repetisi lagi, turun tarik nafas, lalu buang nafas. 7, turun tarik nafas. Ketika berdiri pastikan otot paha depan atau quadricep dan glutesnya di squeeze. Turun lagi 2 repetisi, tarik nafas, lalu buang nafas. Terakhir, tarik nafas dan buang nafas. Oke. Nah, buat go-fitters yang menggunakan sport watch atau heart rate watch, boleh sekalian perhatikan detak jantung kalian. Apakah melebihi dari 135 atau 150? Saran saya buat yang beginner atau yang baru pertama kali latihan penguatan otot, agar untuk mendengarkan detak jantung kalian masing-masing, jika 135 atau 150, boleh berhenti sebentar, istirahat sebentar, boleh minum ya. Ketika heart rate-nya atau detak jantung agak sedikit turun lagi di angka 100 atau 110, bisa diulang lagi setnya 2 kali. Oke, let's go. Kita lakukan lagi 1 set ya. Air squat. Let's go. Jongkok ke bawah, turun, tarik nafas. Inhale, exhale. Buang nafas. Jongkok ke bawah, tarik nafas, lutut dibuka sedikit, lalu berdiri. Paha depan dan glutesnya di squeeze. 2, tarik nafas. Buang nafas. 3, turun, tarik nafas. Pandangan ke depan. 4, dorong hip ke belakang, lutut ke depan. 5, setengah lagi kita lakukan 10 repetisi. 6, 4 repetisi lagi, turun, tarik nafas, maksimalkan di paha dan glutes atau otot bagian bokong. 2 repetisi lagi, tarik nafas, lalu berdiri. Repetisi terakhir, tarik nafas, inhale and exhale. Perhatikan lagi detak jantungnya sebelum kita move on lagi ke gerakan yang kedua. Yang pertama tadi air squat, lalu gerakan kedua adalah static lunge atau memposisikan kaki kita satu di depan dan satu di belakang, dan kita akan turun ke bawah di tempat saja. Turun ke bawah lalu naik lagi sebanyak 5 kali saja, lalu setelah itu kita akan mengganti sisi. Oke? Nah, static lunge ini juga untuk melatih bagian paha dan otot bokong atau glutes. Oke? Kita mulai dengan kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, posisi tangan di pinggang, lalu turun ke bawah. Perhatikan lutut dan badan harus satu garis, buang nafas. Oke, turun, tarik nafas, tekuk lututnya ke depan, tarik nafas, lalu buang nafas. Dan juga jangan lupa untuk mengencangkan otot perutnya ya. Tarik nafas, lalu buang nafas. 3, 2 lagi, turun, tarik nafas, lalu buang nafas. 4, dan coba lebih memaksimalkan di otot paha yang di depannya. And 5. Oke. Kita ganti sisi. Sekarang kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, posisi tangan di pinggang. Perhatikan leher, bahu, dan hip atau pinggul satu garis lurus. Kita turun ke bawah, tarik nafas, lalu berdiri, buang nafas. Turun, tarik nafas, perhatikan, maksimalkan di paha yang di depan dan juga glutes. 2. Oke, 3. 2 repetisi lagi, lakukan dengan terkontrol. 1 repetisi lagi. Dan 5. Kaki saya sudah mulai terasa burning nih sekarang. Oke, again, ada bagusnya setiap set yang sudah kita lakukan, selalu cek detak jantung agar kita bisa latihan dengan lebih presisi dan juga lebih aman. Jikalau ini sangat sulit buat beberapa orang, seperti yang saya tadi bilang, berhenti dulu, nafas dulu, have a quick rest, oke? Kita ulang 2 set lagi ya. Static lunge, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, tangan di pinggang, lalu kita akan turun ke bawah, posisi lututnya lurus, tarik nafas, lalu berdiri, buang nafas, maksimalkan di otot paha dan glutes atau bokong di kaki yang di depan. 2, turun, tarik nafas, and up. 3, 4, 1 lagi, dan perhatikan ketika menekuk lututnya sejajar dengan jari jempol kaki. Oke,
Nah, kita switch, kita ganti sisi, kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, tangan di pinggang. Kita turun di tempat, tarik nafas, lalu buang. 1. Fokus di kaki yang di depan dan glutes. 2. 3. 2 repetisi lagi, go fitters. Do not quit. 1 lagi, tarik nafas pelan-pelan, lalu berdiri, buang nafas. Oke, latihan kedua sudah selesai. Sebelum kita transisi, cek lagi heart rate-nya. Nah, yang berikutnya ini juga gerakan yang penting buat runners, terutama untuk melatih otot bagian betis atau calf ya. Kita akan melakukan gerakan wall calf raises, yang artinya kita akan menggunakan satu kaki ditaruh di atas kaki yang ditumpukan, lalu kita akan jinjit ke atas atau mengangkat ankle ke atas untuk melatih otot betis atau calf ya. Jadi tarik nafas posisi awal, lalu ketika angkat ankle ke atas, kita buang nafas. Tarik nafas, lalu buang nafas. Kita lakukan sebanyak 5 repetisi. Tarik nafas, buang nafas 3. Buat yang merasa berat, boleh kakinya tidak perlu ditumpukan di atas, hanya diangkat saja, lalu berdiri. 4, 1 lagi, up, 5. Oke, ganti sisi ya. Oke, sekarang kaki kiri kita taruh di belakang, ankle kaki yang berdiri, tarik nafas, atau jadi tumpuan, lalu kita angkat ankle ke atas, kita aktifkan atau squeeze otot betisnya ketika di atas, buang nafas, tarik nafas di bawah, lalu buang nafas ketika mengangkat ankle ke atas, 2 lagi, tarik nafas, 4, 1 lagi, inhale, and exhale. Oke, nah latihan ini sangat penting buat para runners yang ingin mulai latihan. Kenapa? Karena ini akan membantu mengurangi impact ketika kita berlari atau ketika kita melangkah pada saat berlari ya. Jadi melatih otot calf atau betis ini sangat penting. Cek heart rate lagi, harusnya tidak terlalu tinggi ya, karena ototnya tidak sebesar otot paha dan glutes ya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa cek. Kalau masih oke, kita ulang 2 set ya. Oke, kita mulai lagi dengan kaki yang kiri. Kita boleh dibantu assist pakai memegang tembok atau dinding rumah ya. Buat yang mau lebih advance atau yang lebih balance, mungkin bisa pegangan di pinggang saja. Ini akan lebih challenging karena balance-nya juga akan di challenge. Tapi saran saya untuk beginner, pegangan ke dinding untuk bantu stability ya. Oke, kita mulai lagi ya. Tarik nafas, lalu angkat ankle ke atas, buang nafas, turun pelan-pelan, tarik nafas, lalu naik, buang. 2, tarik nafas, lalu naik. 3, turunnya dipelankan, lalu buang nafas. Kita memaksimalkan ketika turun, jangan buru-buru, dipelankan supaya kita bisa benar-benar melakukan penguatan di bagian otot betisnya ketika turun. Oke, sudah 5 repetisi. Kita ganti sisi sekarang, kaki kanan. Kaki kirinya boleh ditaruh di atas ankle. Again, 5 repetisi, tarik nafas, lalu kita angkat ankle ke atas setinggi kita bisa maintain. Buang nafas, tarik nafas, and exhale. 2, turun pelan-pelan, lalu naik ke atas, buang nafas. 3, 2 lagi. 4, 1 repetisi lagi, tarik nafas, lalu angkat ankle-nya, buang nafas. Good. Oke. Tidak terasa udah 13 menit. Cek heart rate-nya lagi. Kita akan move on lagi, kita akan masuk ke exercise yang berikutnya adalah reverse lunge to balance ya. Reverse lunge yang artinya kita akan melangkah ke belakang, reverse, tangan di pinggang. Kita akan melangkah ke belakang, lalu turun ke bawah, tarik nafas. To balance yang artinya kita akan bawa lutut kita ke atas, dan kita akan ulangi sebanyak 5 repetisi, lalu kita akan ganti sisi ya. Oke, siap. Bawa satu kaki ke belakang, tarik nafas, lalu bawa ke atas. Lalu kita akan bawa kaki ke belakang, inhale, exhale. 2, tarik nafas, bawa ke atas. 3, tarik nafas, bawa lagi ke atas. 4, and up. 5. Oke,
Yang merasa agak challenging di stability, it's okay. Terutama seperti yang saya gunakan sekarang, sepatunya cukup soft ya. Jadi agak tidak stabil. Nah, supaya lebih stabil, GoFitters bisa melepas atau mencopot sepatunya. Jadi menggunakan kaos kaki pada saat latihan ya. Oke, sekarang kita ganti sisi. Kaki kiri yang kita bawa ke belakang. Reverse lunge, tarik nafas, lalu bawa ke atas, buang nafas. Reverse, tarik nafas ketika di bawah. Bawa lututnya ke atas, buang nafas. Good. 2. Posisi badan tetap lurus. 3. Reverse, turun, tarik nafas. And up. 4. 1 repetisi lagi. And up. Oke. Jadi gerakan reverse lunge to balance ini merupakan latihan compound movement atau dua gerakan dijadikan satu exercise. Nah, biasanya heart rate mulai cukup cepat naik nih detak jantung. Jadi saran saya setelah melakukan satu set, GoFitters cek lagi detak jantungnya. Jika naik sampai kurang lebih 135, 150 beat per menit, berhenti sebentar, ambil break sebentar ya. Dan kalau mau minum silakan minum ya. Oke. Kalau masih di bawah 120, kita lanjut lagi, kita ulangi lagi 2 set ya. Oke, let's go. Tangan di pinggang. Kaki kanannya reverse ke belakang, tarik nafas, and to balance. Bawa ke belakang, inhale, lalu exhale. 2, and up. 3, reverse, tarik nafas. 4, 1 lagi, inhale, and up. 5. Oke, ganti sisi, yang kiri. Bawa ke belakang, turun ke bawah, inhale, and exhale. 1, 2, tarik nafas, kencangkan juga perutnya. 3, 4, terakhir, tarik nafas, lalu angkat, buang nafas. Good. Gerakan keempat sudah kita lakukan, reverse lunge to balance. Lalu tinggal satu gerakan lagi ya, GoFitters. Again, setiap transisi boleh dicek detak jantungnya ya. Jika aman, kita lanjut. Yang terakhir, single arm swing. Kenapa itu? Karena sebagai pelari, tentunya kita akan melakukan banyak pergerakan di mana kita bertumpu di satu kaki ya. Nah, untuk itu kita butuh melatih stabilitas kaki kita ketika menumpu hanya satu kaki dan melatih gerakan tangan pada saat berlari. Oke? Nah, kita akan lakukan 5 repetisi swing satu sisi, lalu kita akan berganti sisi lagi. Oke? Oke, kita mulai lagi. Boleh satu kaki diangkat, satu tangan boleh diangkat juga, lalu bersamaan tarik nafas, lalu buang nafas. Secara yang cukup cepat karena agar core-nya lebih terchallenge. Oke? Tarik nafas, exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang switch, ganti sisi. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita udah selesai di set yang pertama. Kita akan ulangi lagi. Kita bisa langsung aja karena ini arm swing, tidak harusnya detak jantung tidak naik begitu terlalu tinggi ya. Oke, kita switch lagi. Kaki kanannya diangkat, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita ganti sisi, tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nggak kerasa udah 18 menit. Ingat GoFitters, setiap latihan, jangan lupa setelah selesai kita cooling down dan juga stretch ya. Oke, kita sudah masuk ke 18 menit seperti janji saya, 20-30 menit. So, let's get cooling down. Let's start the cooling down session dan juga stretch ya. Bawa tangan ke depan, lalu kita buka lengannya, tarik nafas, lalu buang nafas. Buka tangannya, tarik nafas, lalu buang nafas. Tujuannya adalah kita ingin menurunkan heart rate dan juga sistem saraf ketika kita selesai berolahraga ya. Tarik nafas, buang nafas, lalu terakhir tarik nafas, buang nafas. Oke, sekarang kita akan stretch bagian bahu kita, bawa tangannya satu sisi ke samping, lalu tahan di bagian siku atau elbow, kita tahan, lalu kita stretch shouldernya 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, di other side, sisi yang lawannya. Bawa ke samping, tahan di elbow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bawa tangannya ke atas lurus. Kita mau panjangkan otot bagian punggungnya dan juga bahunya juga. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang bawa tangan ke belakang. Kita mau renggangkan bagian otot dada dan bahu. Bawa tangan ke belakang. Bawa bahunya turun ke bawah lalu ke belakang. Luruskan tangannya lalu kita tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang kita mau renggangkan bagian otot punggungnya dan juga bahu. Kita akan buka kakinya lebar, tumpukan tangan di atas paha. Jangan lupa dagunya ditarik ke belakang, badannya tegak, putar bahunya ke kanan sejauh Go Fitters bisa maintain range-nya, tahan di situ, badannya tegak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang putar ke kiri, bahunya dengan posisi tubuh masih tegak, and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang kita mau stretch bagian betis atau calf. Kita bawa satu kaki ke belakang, pastikan tumitnya menempel ke lantai, jari kakinya lurus, searah dengan lutut kita, lalu pelan-pelan pinggulnya didorong ke depan, sampai Go Fitters bisa merasakan perenggangan di bagian betis belakang, lalu kita tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lalu kita bawa kakinya ke belakang, tumpuan di jari kaki. Kita akan perenggangkan telapak kaki, lalu juga hip flexor dan juga otot punggung atau lats. Bawa tangannya ke atas telinga, lalu tahan posisi hip di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita putar ke sisi lawannya. Kita mulai stretch bagian betis lagi dulu, calf-nya. Tumitnya menempel ke lantai, jari kaki lurus mengarah ke searah dengan lutut. Pegang pinggulnya pelan-pelan, dorong ke arah depan sampai terasa perenggangan di kaki betis bagian belakang. Lalu tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, panjangkan lagi kaki ke belakang, tumpuan di jari kaki, telapak kakinya, hip flexor, dan juga let's say kita stretch lagi. Bawa tangannya ke atas telinga, lalu tahan di posisi bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, and we're done. So, kita sudah melakukan sesi pemanasan warm up dan juga kita sudah melakukan 5 latihan inti dan juga stretching untuk Go Fitters yang ingin mulai olahraga lari. So, pastikan setiap gerakan dilakukan sebanyak 10 repetisi, diulangi 2 set, dan lakukan itu seminggu 2-3 kali agar Go Fitters terhindar dari cedera. Saya Coach Anggia Silalahi, sampai bertemu lagi di video berikutnya.